Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara sekalian, kita beruntung dapat kesempatan ini. Kesempatan terkait PIK 2, khususnya Pemagaran yang ada di daerah itu. Seperti kita lihat sebelumnya, betapa hebatnya kepura-puraan atau kebohongan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Sebenarnya sudah lama bahwa Pemagaran itu siapa yang nyuruh, siapa yang disuruh, apa tujuannya, sangat jelas. Tetapi ketika rame-ramenya diviralkan, ngomongan sudah berbeda. Meskipun rakyat kecil, kita semua sudah punya HP. Di HP itulah tempat kita mendengar, melihat, merasakan. Kesimpulannya bahwa Pemagaran itu dilaksanakan oleh oligarki. Dalam hal ini terus terang aja Aguan beserta kroni-kroninya. Tidak ada ceritanya swasembada itu, tidak ada swasembada masyarakat. Masyarakat untuk makan sehari-hari aja sudah susah. Untuk mencari teduh tiap hari dengan enak aja sudah susah. Mana mungkin. Jadi janganlah namanya kebohongan atau seperti ini disampaikan ke kita. Diketawain ayam aja ketawa. Kalau itu swadaya masyarakat. Jadi kembali saya mengajak semua masyarakat, pedomani undang-undang yang ada, pedomani pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang kita pegang. Berarti ya termasuk rakyat kita kecil itu. Jadi sangat ironis sekali kalau sekarang pura-pura tidak mendengar, tidak tahu. Udahlah, jangan begitu. Itu tidak mendidik. Malu kita, malu. Dari CC ORP saja sudah jelas. Itu masih ragu lagi, masih ragu lagi. Jadi yang terbaik bagi kita, marilah kita mendidik rakyat kita berani. Melihat kenyataan yang ada untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam arti apakah rakyat kita tadinya cemas, ragu-ragu dan sebagainya, kita ubah menjadi rakyat kita berani. Berani karena benar. Ini menyangkut kedaulatan negara. Jadi dengan adanya pembangunan itu, termasuk Pemagaran itu, dengan sudah ketahuan seperti itu, kalau masih memberikan waktu 20 hari, bayangkan. Itu kalau mestinya cukup 3 hari aja. Waktu 20 hari itu bisa digunakan untuk macam-macam. Untuk ngurus izin jangan-jangan. Wah, ngurus izin, ngurus ini, ngurus itu. Kabur. Enggak. Waktu sebenarnya cukup 3 hari. Penghilangan tanda bukti, barang bukti. Semua TV, semua medsos sudah meliput. Itu semua menandakan bahwa masyarakat antusias sekali untuk PIK ini dibatalkan. Saya tidak panjang lebar, kesimpulannya PIK harus dibatalkan. Saya dari Purnawirawan TNI merasakan kedaulatan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan negara terkokoh adalah pertahanan. Makanya TNI saya merasakan sebagai benteng terdepan dan pertahanan terakhir negara ini. Merasa terganggu kalau itu dijadikan PIK 2. Oleh karenanya sekali lagi penutup, pemerintah dalam ini Presiden Prabowo harus tegas, tidak ada keraguan. Batalkan PIK 2. Batalkan PIK 2. Dengan ucapan saya, kita rakyat akan bersemangat. Apalagi itu kalau dibarengi dengan tindakan nyata. Itu aja pesan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya? Ada yang mau bicara? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Banten, jangan ragu untuk mencabut itu pagar-pagar bambu, karena itu adalah daerah kita, daerah kekuasaan kita, kedaulatan kekuasaan tertinggi ada di tangan kita, adalah rakyat Indonesia. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Aguan. Aguan itu orang Cina, jadi dia invasi, dia merampas tanah air kita. Rebut kembali tanah air kita. Kepada Pak Prabowo sebagai presiden, Anda harusnya bertindak tegas, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jangan dibiarkan rakyat berjuang sendiri, Pak. Saya rasa seluruh Indonesia dalam keadaan terancam, Pak. Di Rempang, di daerah Jawa ini juga udah mulai perampasan tanah rakyat, Pak. Tolong menjadi perhatian. Iya, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedaulatan negara Nanti kalau mau menyampaikan sekalian. di tangan rakyat. Suara rakyat harus kita dengar. Kaitannya PIK 2 dengan PSN segera dituntaskan. Pagar-pagar yang sudah dilakukan peninjauan kemarin dengan perikanan dan kelautan itu segera diwujudkan. Jangan diambangkan seperti begini. Artinya tidak ada kepastian hukum. Marilah pemerintah ya, lihat ke bawah, jangan diombang-ambingkan kita, jangan sesuatu yang dipersulit kalau memang itu baik. Kenapa harus kita persulit? Jadi saya harapan kami ini adalah pemerintah serius menangani persoalan ini. Saya melihat bahwa sudah keseriusan pemerintah sudah ada di situ. Cuman barangkali belum sampai kepada titik nadinya. Yaitu apa? Sudah ditinjau, sudah disegel, tetapi kenapa harus disegel saja? Dirubuhkan. Karena itu sangat mengganggu aktivitas daripada nelayan-nelayan yang akan mencari ikan. Apa penyebabnya adanya pagar-pagar ini? Itu kesulitan rakyat untuk mencari ikan, mencari duit untuk membiayai anak sekolah. Lalu ada yang mengaku bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Dari mana swadaya masyarakat kok ekskavator didapatkan di sana? Dan bahkan ditanya, ada beredar di video, rakyat sudah mengatakan bahwa ini diperintah dari salah satu perusahaan-perusahaan yang memotori, yang memperkarsai pembangunan daripada pagar itu. Jadi tolonglah hai para teman-teman yang mempunyai fungsi tugas daripada penyelesaian daripada PIK 2 ini, segera turun, segera diselesaikan. Jangan diambangkan seperti ini. Kasihan rakyat, sudah menderita rakyat. Kenapa bisa terjadi begini? Ini adalah akibat daripada kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Yaitu siapa? Jokowi yang punya kebijakan ini yang merusak daripada pemerintah, rakyat menderita sampai akhir ini. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah saya kira Bapak Prabowo tidak akan membiarkan hal ini akan berlarut. Saya yakin dan saya pastikan. Tapi kita tunggu waktunya. Mohon jangan terlalu lama, Bapak Presiden yang terhormat. Rakyat ada di belakang Bapak. Rakyat bersama dengan Bapak. Jika ini mau terwujud, ini kasihan rakyat Banten itu dan seluruh PSN yang ada di Indonesia. Wujudkan, langsung wujudkan dan nyatakan bahwa memang itu adalah benar. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Yulia Satari ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kami mendengar bahwa Pak Presiden mengatakan dalam waktu 20 hari maka pagar laut di Banten Utara itu sudah harus selesai, sudah harus habis. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada Bapak Menteri Kelautan kita yang sudah dengan baik sekali mengatakan bahwa ada pelanggaran yang menyalahi aturan perundangan tentang pemagaran laut yang sudah terjadi di PIK 2 itu. Karena selain dengan
para nelayan yang dikorbankan adalah heran bahwa dengan beko yang harganya 500.000 per hari mereka melakukan pemagaran itu bisa menjadi swadaya masyarakat, nggak mungkin. Dan juga ada bukti saya laporkan kepada pengacara kami bahwa ada bukti Pak yang mengatakan bahwa Sedayu Group lah yang melakukan pemagaran tersebut. Dan secara logika pemagaran tersebut untuk kepentingan PIK 2. Jadi negara dalam bahaya kalau misalnya ada pihak oligarki hitam kemudian mematok pagar laut kita seolah-olah di bawah kekuasaan mereka. Belum lagi sekarang katanya juga ada pagar laut di Bekasi. Lalu kemudian laut-laut kita dipagari oleh orang-orang swasta yang kemudian membuat satu perumahan mewah yang bisa mendatangkan orang-orang dari negeri asing penyelundupan ke kita di pantai-pantai yang sudah mereka kuasai itu, membawa peralatan-peralatan penyelundupan militer, peralatan militer, penyelundupan orang-orang asing ke negara kita karena PIK 2 itu sudah diiklankan dengan bahasa, mohon maaf, dengan bahasa Cina, ya. Mereka menjual itu ke negeri Cina, kepada orang-orang Cina, yang kemudian bukan kebetulan Cina, ya, mungkin saja bisa kepada negara lainnya. Kemudian kalau kemudian pantai itu dikuasai mereka, maka segala macam kebahaya bisa mengganggu kedaulatan rakyat Banten dan kedaulatan terutama negara kita. Pak Prabowo, tolong, kami percaya Bapak akan menyelamatkan negara kita, akan membela kedaulatan negara kita. 20 hari adalah cukup untuk kemudian menghilangkan itu. Dan kalau misalnya kemudian cari siapa yang betul-betul memasang pagar laut itu, jangan sampai tidak didapatkan, karena itu mudah sekali dan ada sudah medsos-medsosnya yang mengatakan bahwa itu adalah aguan atau Sedayu Group. 20 hari Bapak kami tunggu, Pak Presiden, Pak Menteri Kelautan, kami percaya Bapak akan membela kedaulatan negara kita. Dan kepada TNI Angkatan Laut, saya percaya juga akan memelihara kedaulatan negara kita. Jangan sampai ada negara dalam negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah ya. Nah, ini untuk konfirmasi aja, kalau Pak Wahyu Sakti Trenggono kebingungan siapa yang memagar laut, kami kasih tahu ya. Sebelum diundang untuk audiensi, surat sudah kami kirim. Pemagaran itu adalah namanya Gojali Aryas Angcun. Pelaksananya itu Mandor Mehmet. Kemudian yang kasih perintah itu Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya itu adalah orang kepercayaan Aguan Sugianto Kusuma. Kepentingannya untuk prakondisi sebelum reklamasi. Untuk apa? Untuk industri properti. Udah masuk akal kan kalau begitu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.